Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Iman Santoso. Gimana kabarnya anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap mau belajar matematika dengan saya. Kali ini kita akan membahas persamaan eksponen bentuk hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx. Atau eksponen berupa fungsi, begitupun bilangan pokoknya berupa fungsi. Jadi kalau seandainya hx sama dengan fx, hx pangkat fx sama dengan hx pangkat gx, maka ada 4 ketentuan yang harus dilalui. Yang pertama, fx sama dengan gx. Kenapa? Karena kalau pangkatnya sama dengan bilangan pokok sama, maka nilainya sama. Lalu yang kedua, hx sama dengan 1. Kenapa? Karena 1 pangkat berapapun tetap 1. Lalu yang ketiga, hx sama dengan 0 hanya jika pangkatnya bernilai positif. Kenapa demikian? Karena kalau seandainya 0 itu pangkat negatif katakanlah, maka hasilnya menjadi 1/0. Nah, 1/0 itu berarti tak terdefinisi. Ya, jadi pangkatnya berarti harus positif. Lalu yang keempat, hx sama dengan -1 hanya jika fx dan gx-nya sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Contohnya misalkan -1 pangkat 5 itu sama saja dengan -1 pangkat 7. -1 ya. Atau -1 pangkat 10 sama saja dengan -1 pangkat 12. Itu sama-sama 1. Jadi sama-sama ganjil, sama-sama genap. Yang penting ganjil atau genap. Tidak mesti sama pangkatnya. Itu kalau hx sama dengan -1. Gitu ya. Jadi ada 4 ketentuan yang harus dilewati. Oke, kita lanjutkan dengan beberapa contoh. Mudah-mudahan dengan contoh-contoh tersebut bisa memberikan pemahaman yang jelas tentang persamaan eksponen bentuk demikian. Ya. Oke, kita mulai. Jadi 2x kuadrat min x min 15 pangkat x kuadrat sama dengan 2x kuadrat min x min 15 pangkat 2x plus 15. Nah, yang pertama pangkatnya harus sama. Jadi x kuadrat harus sama dengan 2x plus 15. Dengan demikian disesuaikan kan? Jadi x kuadrat min 2x min 15 sama dengan 0. Artinya menjadi sebuah bentuk kuadrat kan? Ya. Lalu faktorkan, apa faktornya? X min 5, X plus 3. Oh, X min 5, X plus 3 kan ya? Ya. Berarti jawabannya X sama dengan 5 atau X sama dengan min 3. Min 3. Nah, ini tanpa syarat. Ya kan? Nah, itulah jawabannya. Kecuali nanti di ketiga, keempat ada yang bersinggungan atau beririsan. Lalu yang kedua yang dipangkatkannya 2x kuadrat min x min 15 harus 1. Ya kan? Ya. Nah, kalau 1 kan dipangkat berapapun tetap 1. Sesuaikan berarti 2x kuadrat min x min 16. Bisa difaktorkan? Bisa? Sulit? Mudah? Nah, kalau mengalami kesulitan, maka bisa menggunakan rumus kan ya? Ingat rumusnya, kalau di SMP mungkin sudah diberikan ax kuadrat plus bx plus c. Maka dengan rumus itu adalah min b gitu ya. Plus minus akar b kuadrat min 4ac kan? Per 2a. 2a gitu ya. Nah, berarti dalam hal ini adalah min b. B-nya adalah min 1. Berarti 1 plus minus akar kan ya.
min 1 kuadrat 1 dikurangi 4 kali 2 kali 16 kan ya? Per Iya. 2 kali 2 gitu kan ya? Berarti 1 Iya. plus minus akar berapa tuh? 11. 11. 1 ditambah 1 tambah 8 kali 16. 8 kali 16 128 ya? Iya, 128. Ya? Benar nggak? Iya. Iya. Ya, 128 dibagi 4. Berarti kan 1 plus minus akar 129 kan ya? Per 4. Nah, itu jawaban yang kedua kemungkinannya. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke. Lalu yang ketiga, kalaulah yang dipangkatkannya itu bernilai 0. Nah, kalau bernilai 0 berarti bisa difaktorkan atau tidak nih? 2x kuadrat, 2x kali x kan? Iya. 5-nya itu 15 itu 3 kali 5. Iya. Ini min, ini plus. Bener nggak? Iya. Nah, berarti x yang pertama min 5 per 2. Atau x yang kedua adalah 3 kan? Iya. Nah, karena dia sama dengan 0, maka ada syarat. Si x kuadratnya itu harus positif. Nah, berarti min 5 per 2 kuadrat. Positif ya? Iya. Oke. Udah selesai? Belum. Ke yang keduanya. 2x plus 15 juga harus positif. Berarti 2 kali min 5 per 2 ditambah 15. Positif kah? Iya, Pak. Ya, berarti benar kan itu ya? Artinya Ya. dua-duanya positif. Nah, kalau dua-duanya positif berarti memenuhi yang syarat. Min 5 per 2 kan? Iya. Lalu yang kedua adalah yang 3. X kuadrat sudah jelas. 3 kuadrat itu positif kan ya? Lalu 2x plus 15 juga kalau x-nya 3 tambah 15 juga positif. Berarti benar kan? Berarti ini juga benar. Selesai? Belum. Belum. Nah, yang keempat, apa syaratnya? 2x kuadrat min x min 15 sama dengan min 1. Oke, 2x kuadrat min x min 15 kurangi 1 kan ya? Ya, sama dengan min 1. Berarti 2x kuadrat min x min 14 kan ya? Iya. Bisa difaktorkan? Enggak juga ya? Enggak. Ya. Apakah menyebabkan dia genap? Mungkin enggak? Sebuah bilangan akar dijumlahkan dengan 2x plus 15 itu genap atau ganjil? Tapi berarti mungkinkah? Ini kan kalau dikali belakangnya itu kalau C-nya min berarti salah satu ada yang negatif, Pak. Di sini bukan negatif positif. Di sini adalah genap ganjil syaratnya. Oh iya. Nah, apakah bentuk akar? Ini kan bentuk akar nih. Berarti 1 ditambah berapa nih? 1 ditambah 56 ya? Berarti 57 kan? Iya. 2 kali 2 kali 14 ya?
556 kan ya? Iya. Min 4AC, sorry. Min 4AC salah dong. Min 4AC jadi berapa tuh, Nak? 4 berarti plus plus berapa? Plus 130. Enggak. 8 kali 14. 8 kali 14. 112 ya? 112 ya. Berarti 113 kan? Nah, apakah sebuah bilangan kuadrat itu menyebabkan dia genap? Genap nggak kira-kira kalau dikuadratkan? Apakah genap? Nggak mungkin kan? Iya. Bahwa bentuk akar nggak mungkin genap. Genap itu kan habis dibagi 2 kan ya? Bagi 2. Jadi nggak mungkin kan genap, nggak mungkin habis. Nah, berarti kesimpulannya yang ini tidak memenuhi. Ya, tidak memenuhi. Jadi yang memenuhi berapa? Kalau ditanya himpunan ya berarti yang memenuhi yang tadi. Min 35 kan? Min 3 diurut biasanya. Kemudian min 5/2. 3 kan ya? Ya. 5 bisa di sini plus minus lah. 1 plus minus akar 129 per 4. gitu ya. Kalau mau lebih detail lagi ya dipisah itunya plus minusnya. Yang plus yang mana, yang min di mana kan itu. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Pak. Jadi langkahnya ada 4 ya? Iya, 4. Oke. 4 syarat. Ada 4 ya? Ada 4 kemungkinan. Pertama X min 3 1 ya. Kenapa Ya. tuh bisa? Karena kan buat biar angkanya tetap 1, berarti kan X min 3-nya bisa kalau misalkan X min 3-nya 1 kan mau dipangkat berapapun pasti bakalan tetap 1. Oke, sip. Jadi X min 3-nya harus 1 kan? Berarti X-nya harus 4 ya? Harus Tanpa 4. syarat ya, berapapun pangkatnya 1 di pangkatan berapapun pasti 1 kan ya? Iya. Oke. Lalu yang kedua apa, Is? Terus yang kedua berarti X kuadrat min 3X min 10 sama dengan 0. Oke, bagus. Jadi haruslah X kuadrat min 3X min 10 itu 0. Kenapa? Karena pangkat 0 itu angkanya berapapun kalau pangkat 0 pasti bakalan jadi 1. Oke, sip. Berapapun yang dipangkatkan, kalau pangkatnya 0 pasti 1. Yaitu kata kuncinya. Ada lagi yang ketiga? Ayo, yang ketiga. Nanti ini selesaikan. X min 3 sama dengan min 1. Oke, min 1. Betul. Jika? Syaratnya X kuadrat min 3X min 10-nya harus genap. Oke, bagus. Ini harus genap. Ini harus genap. Gitu ya? Iya. Oke, sekarang yang kedua dulu. Jadi yang pertama sudah 4. Yang kedua gimana faktornya? Bisa difaktorkan? Yang kedua itu min 5, X min 5, X plus 2. Oke, berarti X-nya? X-nya min 2 sama 5. Oke, X-nya 5 atau X-nya min 2. Ada syarat? Enggak. Enggak ada, oke. Yang ketiga, berarti X sama dengan 2 kan ya? X sama dengan 2. Apakah 2 genap? Masukin. 4 min 12 10. Iya, pasti genap. Berapa tuh nilainya?
min Min 12 ya? Ya, 12. Ya, min 12 adalah genap. Genap. Karena habis dibagi 2. Bagi 2. Ada lagi selain ini? Nggak ada ya? X min 3 0 nggak mungkin kan? Kenapa X min 3 0 nggak mungkin? Kalau X min 3-nya 0 pangkat 0 itu nggak bisa. Ya, 0 pangkat 0 tak tentu. 0 pangkat 1 berapa? 0 pangkat 1 tetap 0. 0. 0 pangkat 2? 0 pangkat 2 tetap 0. Jadi nggak akan pernah 1 kan? Iya. Ya, jadi kesimpulannya syaratnya cuma 3 yang dipakai kan? Jadi yang X min 3 sama dengan X min 3 sama dengan 0 nggak dipakai. Kenapa? Karena 0 dipangkatkan berapapun nggak akan pernah ketemu 1. Iya. Ya kan? Nggak akan pernah ketemu 1. Ya, jadi himpunan penyelesaiannya untuk kasus yang kedua ini adalah berarti minus 2 kan ya. Kemudian 2, 4 dan 5. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Oke. Bisa dilanjutkan? Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut ya? Ya. Nah, sekarang Pak I coba kerjain. Jawabannya yang mana? 3 menit. Nggak mungkin. 3 menit nggak mungkin ya. 5 menit deh. Lihat. Pangkatnya sama apa beda? Fx yang dipangkatkannya sama apa beda? Yang dipangkatin beda. Pangkatnya yang sama. Beda. Berarti kesimpulannya kalau yang dipangkatin beda? Yang pertama itu berarti 3x plus 1 sama dengan 5x min 3. Benar nih. Tiga x plus 1 sama dengan 5x min 3. Ya. Terus syaratnya apa? Ada syarat nggak? Enggak. Contoh. Oke, terusin deh. Coba berapa jawabannya? Berapa X-nya? X-nya 2. X-nya 2, oke. Apakah X-nya 2? Berarti yang dipangkatkan itu kan tadi kata Pak I sama ya? Ini harus sama ya? Maka didapat 4 sama dengan 2X, berarti X sama dengan 2 ya? Iya. Jadi kalau X-nya 2, maka yang sebelah kiri berapa? 7. 7 sama 5. 7 ya? 7, berarti pangkatnya? Yang kanan juga 7 ya? Iya. Oke. Berarti 7 pangkat 0 ya? Iya. 1. Jadi sama benar ya? Oke, jadi 1 benar. Lalu yang kedua? Ya, logikanya digunakan. Biar sama, ini kan yang dipangkatkannya beda nih. Oh ya, 2x kuadrat min 8 sama dengan 0. Oke, good. Jadi hanya mungkin 2x kuadrat min 8-nya itu 0 kan ya? Ya. Nggak ada yang lain. Kenapa? Kenapa harus 0? Biar dia jadi 1. Oke, sip. Berarti kesimpulannya X-nya berapa di sini? X-nya plus minus 2 berarti. Ya, jadi X min 2, X plus 2 ya.
Berarti X sama dengan 2. X sama dengan min 2. Gitu ya. Nah, yang 2 kan sudah ya. Berarti ini yang min 2. Ada lagi? Enggak. Enggak. Benar. Iya. Ya. Kenapa 3X plus 1 sama dengan 0 nggak bisa? Kalau 3X plus 1 sama dengan 0, yang 5X min 3-nya Tidak 0 ya? Iya. Iya, oke. Jadi jawabannya adalah kok ini 1 harusnya? Salah, harusnya ini ya. Harusnya 2 dan min 2. Ini salah, ini hasil tadi. Jadi jawabannya min 2 atau 2? 2 atau 2. Bisa dimengerti? Ya. Paham ya? Ya. Oke. Nah. Ayo. Nah, ini syarat yang tadi 4-4-nya digunakan atau tidak? Coba Pak Is jawab berapa jawabannya. Apakah keempat-empatnya terpenuhi? Maksudnya bisa digunakan? Syarat 4 yang tadi, kalau tadi kan ada yang cuma 2, ada yang 3. Apakah syaratnya dipakai semua nih? Itu iya dipakai. Ya. Alasannya? Karena yang dipangkatin itu sama. Oke, sip. Yang dipangkatin sama. Maka syaratnya 4-4-nya dipenuhi. Ayo. Coba kerjakan. Yang pertama apa? Yang pertama berarti X plus 4 sama dengan X kuadrat tambah 3X tambah 1. Jadi yang pertama X tambah X kuadrat plus 3X plus 1 harus sama dengan? Dengan X tambah 4. Oke, terus habis itu diapain? Dipindahin ke kiri semua. X kuadrat. Kedua ruas dikurangi X min 4 ya. X kuadrat ya. Terus? X kuadrat tambah 2X min 3. Oke, bisa difaktorkan? Bisa. Bisa. Apa faktornya? X plus 3, X min 1. X plus 3, X min 1. Jadi X-nya yang pertama? X-nya min 3, X-nya min 3 atau 1. Oke. Yang kedua? Yang kedua, X tambah 2 sama dengan 1. Ada syarat? Enggak. Enggak. Berarti X-nya? X sama dengan min 1. Oke. Yang ketiga? 3X plus 2 sama dengan 0. 0. Ada syarat? Syaratnya X tambah 4 sama X kuadrat tambah 3X tambah 1 harus ayo, 0 itu akan ada nilainya. Ya, 0 jika pangkatnya apa? Positif. Positif. Oke, jadi X sama dengan minus 2. Berarti ini harus positif. Di X tambah 4 juga harus positif di X kuadrat tambah 3X plus 1 kan ya? Iya. Apakah positif min 2 tambah 4? Min 4, iya. Ya. Yang kedua? Min 2 kuadrat ditambah 3 kali min 2 tambah 1 apakah positif? Enggak. Enggak. Nanti kesimpulannya? Tidak memenuhi. Oke, jadi yang min 2 tidak memenuhi. Yang keempat apa syaratnya? Yang keempat, X plus 2 sama dengan min 1. X plus 2 sama dengan min 1. Berarti X sama dengan? X sama dengan min 3. Min 3. Ada syarat? Berarti apa syaratnya? Sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Oke. Jadi kalau X plus 4, X-nya min 3, ganjil apa genap?
Ganjil. Ganjil. Terus yang kedua, min 3 kuadrat, 3 kali min 3 tambah 1, ganjil apa genap? Ganjil juga, Pak. Ganjil, oke. Berarti kesimpulannya memenuhi? Memenuhi. Jadi jawabannya yang mana nih himpunannya? X min 3, X Min 3. minus 1. Terus min 1. Min 1, 1. 1 kan? Ya. Yang 2 tidak memenuhi kan? Ya. Ya, jadi jawabannya min 3, min 1, sama 1. Gimana? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Berikutnya. Yang pertama apa? X kuadrat sama dengan 2X kuadrat min 5X. Oke, jadi 2X kuadrat min 5X sama dengan X kuadrat kan ya? Ya. Terus? X-nya berarti dipindahin ke kiri. Jadinya X kuadrat min 5X. Sama dengan 0 kan ya? Ya. Faktornya apa? Berarti faktornya itu X sama dengan 0, X sama dengan 5. Ya, jadi X faktornya itu X kali X min 5 itu faktor. Kalau akarnya X-nya 0 atau X-nya 5. Nah, 0 dan 5 itu akar namanya. Penyelesaian kan? Kalau faktor, kalau saya tanya faktornya apa? X kali X min 5 itu faktor namanya. Iya. Kayak misalkan 12. 12 faktornya apa saja? 12. 2, 2, 3, 4. Faktor dari 12 itu pertama 1. Yang kedua 2. Oh itu. 1, 2, 3, 4, 6. 12. Nah, itu faktor namanya kan? Iya. Nah, jadi faktor itu apa kesimpulannya? Faktor itu adalah yang habis membagi, itu faktor. Di 12 faktornya 2. Kenapa? 2 habis membagi 12. 12 faktornya 3. Kenapa? 12 habis dibagi 3 kan itu. 5 bukan faktor. Kenapa? Karena 15 tidak habis membagi 3. 5 tidak habis membagi 12. Gitu ya? Iya. Nah, jadi faktornya X kali X min 3. Akarnya 0 atau 5. Atau penyelesaiannya 0 atau 5. Lalu yang kedua apa? Yang kedua, 2X sama dengan 1. 2X sama dengan 1. Berarti X sama dengan? Min setengah. X sama dengan setengah. Oke, X sama dengan setengah. Yang ketiga apa syaratnya? 2X sama dengan 0 dengan syarat kali berarti karena itu apa syaratnya? Berarti, yang itu berarti harus positif. Harus positif. Apakah 0 kuadrat positif? Iya. Hah? 0 positif? Enggak. Hah? 0 positif bukan? 0 tidak positif kan? 0 ya, 0 kan? Berarti kesimpulannya 0 memenuhi? Berarti enggak. Enggak. Nah, yang tadi saya bilang
Di sini tidak memenuhi, sebelumnya tanpa syarat memenuhi. Berarti kesimpulannya ini juga jadi tidak memenuhi kan? Iya. Ya, karena yang ketiga tidak memenuhi. Walaupun di awal tanpa syarat dia memenuhi kan ya. Tapi kan di batas yang ketiga harus nol, harus positif. Maka dia tidak memenuhi jadinya. Di awal memenuhi, di yang ketiga jadi tidak memenuhi. Berarti jawabannya baru 2. Yang ketiga apa? Yang ketiga, yang keempat, sorry. Keempat. 2x sama dengan min 1. Oke, 2x sama dengan min 1. Berarti x? X sama dengan min setengah. Oke, min setengah. Apa syaratnya? Syaratnya pangkatnya itu sama-sama negatif atau Ya, sama-sama ganjil sama atau ganjil sama-sama genap. genap. Ya enggak? Iya. Nah, apakah min setengah dikuadratkan itu ganjil? Atau genap? Genap, seperempat. Seperempat genap. Benar ya? Iya. Seperempat habis dibagi 2? Iya, seperlapan. Seperlapan, berarti sisanya 0 ya. Pecahan ya. Iya. Benar ya? Iya. Ya, itu kalau genap itu pengertiannya habis dibagi 2. Genap itu adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2. Jadi kata kuncinya harus jelas. Jadi harus bulat. Jadi genap itu adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2. Nah, ini bulat bukan seperempat? Bukan. Jadi nanti sepertiga bulat, genap bukan? Genap. Kenapa? Sepertiga dibagi 2 1/6. Bukan begitu artinya. Ya. Ya. Sama sepertinya 5 dibagi 2 berapa? Ada 5,5, 5/2. Nah, kalau gitu habis dibagi 2 semua dong ya. Jadi bilangan genap itu adalah bilangan yang habis dibagi 2 tapi nilainya harus bulat. Ya. Jadi bilangan genap adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2. Jadi ini bukan genap. Gitu ya? Berarti kesimpulannya memenuhi? Tidak. Tidak. Berarti jawabannya hanya? Jadi cuma 5, setengah sama 5. Ya, jadi jawabannya setengah atau 5. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Ya, jadi ingat ya, pecahan itu bukan genap. Genap itu adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2. Jadi harus bulat ya bilangannya. Ya. Oke, gimana? Bisa dilanjutkan? Lanjut ya, Pak. Oke. Nah, sekarang gimana tuh? Berarti yang pertama-tama x kuadrat tambah 1 sama dengan 3x plus 11. Oke, jadi x kuadrat tambah 1 sama dengan 3x plus 11. Saya yang nulis, Pais yang nyebutin. Terus berarti x kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0. Oke, bisa difaktorkan? Bisa. Min x min 5, x plus 2. Oke, jadi x-nya? X-nya min 2 sama 5. Oke, x-nya min 2 atau 5 ya? Iya. Lalu yang kedua? Yang kedua, x min 3 sama dengan 1. 1, berarti x sama dengan 4. Ada syarat?
Enggak. Enggak, oke. Yang ketiga? Ketiga, X min 3 sama dengan 0. 0. Berarti X sama X dengan sama 3. ya. Ada syarat? Syaratnya X kuadrat tambah 1 sama 3X plus 11 itu harus positif. Oke. Apakah positif? 10 iya positif. Positif. Nah, Apakah positif? Positif. Berarti memenuhi? Memenuhi. Oke. Memenuhi ya. Jadi sudah 4. Lalu yang keempat? Yang keempat, X min 3 sama dengan min 1. Berarti X-nya? X sama dengan 2. Oke. Ada syarat? Syaratnya pangkatnya sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Oke. Yang pertama, untuk X kuadrat plus 1 ganjil apa genap? Ganjil. Ganjil. Berarti ini ganjil ya. Iya. Terus yang kedua? Genap. 3 kali 2. Ya, 10. Tambah 11. Berapa emang? Oh, 11. Berarti 17. 17 ganjil genap? Ganjil. Ganjil. Benar? Iya. Berarti memenuhi? Jadi jawabannya? Berarti jawabannya itu min 2, 3, 4, 5. Oke, jadi jawabannya adalah min 2, 2, 3, 4, 5. Bisa dipahami? Bisa. Gimana? Lanjut. Oke. Ini gimana? Itu berarti 2X plus 3 sama dengan 6 min X. Jadi? 3X sama dengan 3. X sama dengan 1. Jadi X-nya 1. Yang kedua? Yang kedua, X tambah 4 sama dengan 1. Berarti X sama dengan min 3. Berarti X sama dengan min 3. Yang ketiga? X tambah 4 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 4. Apakah memenuhi? Pangkat-pangkatnya harus positif. Harus positif ya? Ya. Apakah positif? Enggak. Enggak. Berarti memenuhi? Tidak. Walaupun yang ini genap ya? Iya. Walaupun yang ini genap, kan genap, positif. Tapi yang pertama kan tidak positif kan? Walaupun yang keduanya positif, yang pertamanya negatif atau sebaliknya, kalau ada satu pun yang negatif, walaupun cuma satu, dia tetap tidak memenuhi. Gitu ya? Ya. Yang keempat? Keempat, X tambah 4 sama dengan min 1. Berarti X sama dengan min 5. Syaratnya pangkatnya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Oke, yang pertama ganjil apa genap? Min 7. Ganjil. Ganjil. Yang kedua? Yang kedua ganjil juga. Enggak, 11. 11 ya, berarti ganjil juga ya? Ya. Memenuhi? Memenuhi. Memenuhi. Jadi himpunannya? Himpunannya berarti min 5, min 3, 1. Jadi jawabannya min 5, min 3 sama 1. Bisa dimengerti? Bisa, Pak. Oke, ayo berikutnya. Mana tuh?
Ini berarti yang X kuadrat tambah 4X tambah 4 dijadiin X tambah 2 dulu. Oke, Kan jadi berarti yang kiri, yang kanan diubah menjadi X plus 2 kuadrat ya. kuadrat. Ya, Ya, terus? terus pangkat 2-nya itu dikaliin ke 3X tambah 5. Jadinya Oke, jadi X tambah 2 pangkat 6X tambah 10. oke. Terus syaratnya, langkahnya berikutnya? Angkanya berarti 2X plus 6 sama dengan 6X plus 10. 6X plus 10 ya, sama dengan 2X plus 6 atau sebaliknya. Terus? Terus berarti 4X sama dengan min 4. Berarti X Oke, sama dengan jadi min 1. X-nya sama dengan min 1. Yang kedua? Kedua, X tambah 2 sama dengan 1. X tambah X 2 sama dengan 1 ya. Ya, X berarti sama dengan min 1. X sama dengan min 1. Ada syarat? Tidak. Nggak ada. Yang ketiga? Ketiga, X plus 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan min 2. Ada syarat? Sama-sama positif. Ya, sama-sama positif. Sama-sama Pangkatnya. positif. Positif. Yang ini positif. Untuk ya. Enggak. Min 12 sama 10. Enggak kan? Min 2. Iya. Negatif ya. Benar? Iya. Berarti tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Yang keempat? Yang keempat, X plus 2 sama dengan min 1. Jadi? Berarti X sama dengan min 3. Min 3. Apa syaratnya? Syaratnya pangkatnya sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Sama-sama ganjil, sama-sama genap. Yang ini ganjil apa genap? Berarti enggak. Berarti enggak memenuhi dia. Nol genap bukan? Enggak. Kenapa? Karena 0 bagi 2. Berapa 0 bagi 2? Pas ya? Iya, 0 bagi 2 sama dengan 0. Sisanya? Sisanya 0. 0. Jadi genap bukan? Oh iya, berarti genap. Nah, jadi ingat ya, ingat definisi genap. Bilangan genap adalah bilangan bulat. 0 bulat? Ya. Habis dibagi 2? Ya. Habis itu artinya apa? Tidak bersisa kan? Tidak bersisa berarti sisanya 0 kan? Iya. Nah, jadi genap ya? Iya. Ya, ini genap. Lalu yang kedua? Yang kedua berarti min 18 tambah 10. Genap. Genap. Kenapa? Min Bulat. Yang kedua, habis dibagi 2. Gitu aja kan? Iya. Pokoknya bulat. Ya. Habis bagi 2. Ya. Nah, berarti genap. Jadi kesimpulannya min 3 memenuhi? Min 3 berarti memenuhi. Jadi jawabannya? Min 1 sama min 3. Ya, min 3 sama min 1. Gitu ya? Ya. Bisa dimengerti ya? Bisa. Ya, jadi hati-hati ya. Jadi 0 itu genap. Karena selama ini di SD, bilangan yang dibicarakan itu asli. Ya kan? Maka asli kan nggak ada 0. Ya. Jadi bilangannya itu asli yang dibicarakan itu. Padahal genap itu ada definisinya adalah bilangan bulat yang habis dibagi 2. Itu genap. Jadi bukan bilangan asli ya. Makanya pada saat 0 kadang anak SMP itu menjawabnya bukan genap. Padahal genap. Kenapa? Karena skup pembicaraannya itu cenderung guru-guru SD atau SMP itu membicarakannya adalah bilangan asli. Padahal bilangan genap itu adalah bilangan bulat. Bulat. Paham ya? Iya.
Oke. Gimana? Lanjut, Pak. Lanjut. Ayo, gimana tuh? Berarti pokoknya yang pertama X kuadrat min 4X tambah 3 sama dengan X kuadrat tambah X tambah 8. X kuadrat min 4X tambah 3 sama dengan X kuadrat plus X minus 8. Terus? Plus 8. Plus 8, sorry ya. Coret ya. Iya. Terus? Terus 5X sama dengan min 5. Min 5X sama dengan 5 ya. Berarti X? Ya. X sama dengan min 1. Min 1. Yang kedua? Yang kedua X min 5 sama dengan 1. Berarti X-nya? X sama dengan 6. 6. Yang ketiga? Ketiga X min 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 5. Terus? Syaratnya sama-sama positif. Positif. 5 kuadrat min 5 kali min 4 kali 5 ditambah 3 positif atau negatif? 4 kali 5 plus 3 berarti enggak. 5 kuadrat 25, 28. Enggak, positif. Positif, ya kan? Lalu yang kedua? 5 kuadrat plus 5 plus 8 positif? Ya. Berarti kesimpulannya? Memenuhi. Memenuhi. Yang keempat? X min 5 sama dengan min 1. Berarti X sama dengan 4. Syaratnya? Syaratnya sama-sama ganjil atau sama-sama genap pangkatnya. Oke. Yang pertama, apakah ganjil apa genap? Yang pertama itu berarti ganjil. Ganjil. Ini ganjil ya? Ya. Berarti ini harus ganjil. Kalau genap berarti tidak memenuhi kan ya? 4 kuadrat tambah 4 tambah 8 ganjil genap? Genap. Genap. Jadi kesimpulannya? Tidak memenuhi. Tidak memenuhi. Karena nggak kompak kan ya? Harus dua-duanya ganjil atau dua-duanya genap. Jadi jawabannya yang memenuhi hanya? Min 1. Min 1. 5, 6. 5, 6. Jadi jawabannya min 1, 5, 6. Saya ngerti? Bisa, Pak. Oke, itu yang dipangkatkannya linier. Nah, sekarang yang dipangkatkannya kuadrat. Tahapannya tetap sama ya? Apa tahapannya? Berarti cara tetap sama. Tetap sama. Jadi yang pertama? 4X tambah 2 sama dengan 4X tambah 2 sama dengan 8 min 2X. 8 min 2X. Terus? Terus berarti 6X sama dengan 6. Berarti X sama dengan 1. X-nya 1. Yang kedua? Kedua berarti X kuadrat min 6X tambah 7 sama dengan 1. Sama dengan 1. Jadi? X kuadrat min 6X tambah 6 sama dengan 0. Nah, sekarang saya ajarkan cara memfaktorkan, tapi cara menyelesaikan persamaan kuadrat, tapi tidak dengan rumus. Ada lagi caranya yang apa? Dengan cara apa? Ayo, dengan cara apa namanya? Cara apa namanya? Melengkapkan. Oke, sip. Melengkapkan, benar. Berarti kuadrat sempurnanya apa nih biar lengkap? Biar kuadrat sempurna.
X min 3 kuadrat. Ya, berarti ini X Perlu min ditambah 3 kuadrat. Tetapi kalau dijabarkan apa yang terjadi? Ayo, X min 3 kuadrat ditambah apa dikurang? Dikurang 3 berarti. Dikurangi 3. Kenapa dikurangi 3? Karena X min 3 kuadrat itu C-nya 9 berarti. Ya, padahal di atas 6. 6. Oke, bagus. Jadi yang pertama itu ya, yang kedua ruas dikurangi aja 3 kan ya. Ditambah 3. Jadi X min 3 kuadrat sama dengan 3 kan? Iya. Maka jawabannya X min 3 sama dengan plus akar 3 kan? Yang kedua X min 3 sama dengan min akar 3. Kenapa? Karena kan berarti di dua-duanya itu diakarin. Ya, dua-duanya diakarin. Tapi kenapa yang kanan plus minus? Karena berarti kan kalau diakarin dia jadi plus minus, karena kalau misalkan nanti akar min 3 min akar 3 atau akar 3 dikuadratin sama-sama jadi 3. Oke, sip. Jadi plus minus itu berawal dari, bukan dari 3-nya ya. Plus minus itu akibat dari X min 3-nya kuadrat. Jadi kalau ditanya nilai akar sebuah bilangan positif apa negatif? Atau bisa positif bisa negatif? Kalau ada pertanyaan akar 4 jawabannya apa? Akar 4 berarti plus minus 2. Akar 4. Emang di kalkulator akar 4 berapa yang muncul? Akar 4 berapa? 2. Akar 9? 3. Jadi yang menyebabkan plus minus itu akar 4-nya atau apanya? Berarti Ayo. Jadi kalau ada soal X kuadrat sama dengan 4, maka X-nya apa jawabannya? X-nya plus minus 2. Nah, plus minus 2 itu berasal dari X-nya, bukan dari akar 4-nya kan? Iya. Kalau akar 4-nya jawabannya? Akar 4-nya tetap 2. Jadi X plus minus itu dari X-nya. Kenapa? Karena X min 2 kuadrat dengan 2 kuadrat sama-sama 4. Ya. Jadi kalau ditanya akar 9 berapa? 3. 3. Akar 16? 4. 4. Tapi kalau X kuadrat sama dengan 16? Plus minus 4. Ya, jadi X-nya plus minus 4. X-nya ya. Bukan akar 4, akar 16-nya. Oke, jadi kesimpulannya X-nya yang pertama 3 plus akar 3 kan. Lalu yang kedua X-nya 3 min akar 3. Nah, pertanyaannya apakah ada syarat? Itu kan yang ketiganya X kuadrat min 6X tambah 7 sama dengan 0. Ya, berarti yang ketiganya. Jadi yang ini nggak ada syarat ya? Berarti memenuhi semua kan? Ya. Yang ketiga apa? X kuadrat min 6X tambah 7 sama dengan 0. Oke. Apa jawabannya? Jadi, bisa difaktorin nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kesimpulannya gimana tuh? Sama kayak tadi? Sama kayak tadi?
bisa. Ya, berarti X min 3 kuadrat juga berarti. ah, Min 2. oke, bagus, min 2. Berarti kesimpulannya X min 3 kuadrat sama dengan 2. 2. Berarti X min 3 sama dengan Akar 2 akar sama 2 min atau 2. X min 3 sama dengan min akar 2. Berarti X sama dengan 3 plus akar 2. X sama dengan 3 min akar 2. Ada syarat? Syaratnya pangkatnya sama-sama positif. Jadi syaratnya pangkat sama-sama positif. Apakah 4X plus 2 positif? Untuk yang ini 3 plus akar 2 positif? Ya, kan ya? Iya. Yang 8X min 2 apakah positif? 8 min 2X apakah positif? 8 min 2X. Iya, positif pasti. 8 min 2X. Berarti 8 dikurangi 2 kali 3 plus akar 2. Berapa tuh? Positif negatif? Negatif berarti. Negatif. Berarti kesimpulannya? 2 kurang akar 2. Tidak memenuhi. Negatif. Jadi yang tidak memenuhi baru yang ini kan? Jadi yang ini tidak memenuhi. Lalu yang kedua? Yang kedua 3 min 2E kan ya? ya 3 min AS 3 min 2X. 3 min akar 2. Apakah positif? 3 min akar 2 positif negatif? Positif. Positif kan? Iya. Berarti ini pasti positif. Lalu kalau 8 min 2X 2 kali 3 min akar 2. Positif. Positif. Berarti kesimpulannya? Memenuhi kan? Iya. Ya. Lalu yang keempat? X kuadrat min 6X plus 7 sama dengan min 1. Jadi? Terus X kuadrat min plus 8. Plus 8. Bisa difaktorkan? Bisa. X min 4, X min 2. Oke. Jadi X-nya 4. X-nya 2. Apakah memenuhi? Apa syaratnya? Pasti memenuhi berarti dia. Apa syaratnya? Syaratnya sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Oke. Kalau X-nya 4. Ganjil apa genap? Pasti genap. Genap. Ini genap ya? Ya, bilangan genap semua. Bilangan genap semua. Kenapa? Ya, bilangan genap semua soalnya 4X tambah 2 sama 8 min 2X itu sama-sama bilangan-bilangan angka genap. Terus ya, kelipatan 2 ya kan? Kelipatan 4-nya gitu ya. Iya. Ya, jadi sama-sama genap. Oke, bagus. Nah, jadi alasannya kenapa genap? Karena dia kelipatan 2 ya kan? Ya. 4X dan 2X itu kan kelipatan 2. Jadi ini pasti genap. Memenuhi ya? Berarti ini memenuhi semua. Jadi himpunannya? Berarti himpunannya itu atau yang mana pilihannya? Himpunannya 3 min 24 memenuhi kan ya?
Ya. 24 nih. Kan berarti ini bukan. Ini bukan. Ini bukan ya. Ya. Terus 3 min akar 2 memenuhi. 3 min akar 2. Yang ini nggak ada kan? Iya, nggak ada. Ya sudah, berarti jawabannya pasti A ya. Ya. Ya kan? Jadi lihat Ya. pilihannya aja. Sampai sini bisa dimengerti? Bisa. Oke, itu yang dipangkatkannya bentuk kuadrat tapi pangkatnya linier. Nah, sekarang kalau dua-duanya kuadrat. Berarti tetap sama. X kuadrat min 3x tambah 2 sama dengan X kuadrat tambah X tambah 5. Jadi yang pertama Sama X kuadrat min 3x tambah 2 harus sama dengan X kuadrat tambah X tambah 5 kan ya? Iya. Oke, terus? Terus min 4x sama dengan 3. Sama dengan 3. Berarti X sama dengan? Min 3/4. Oke, ini maksudnya min 3/4 nah ini. Ya. Terus yang kedua? Yang kedua X kuadrat min 4x min 6 sama dengan 1. Jadi X kuadrat min 4x min 7. Bisa difaktorkan? Enggak. Enggak. Gimana kuadrat sempurnanya? X min 2 kuadrat tambah 11. Ya, min 11 dong, guys. Iya. Ya, berarti X min 2 kuadrat sama dengan 11 ya. Berarti ada 2 kan ya? Iya. X sama dengan? X sama dengan 2 plus akar 11. Ini ya? Ya, 2 plus minus akar 2 plus minus akar 11 kan ya? Ya. Ada syarat? Syaratnya berarti ada syarat nggak? Ada. Pangkatnya sama-sama positif. Yo. Enggak dong. Yang ini enggak, yang ini enggak. Yang ini nggak ada syarat, ya kan? Nah, yang ketiga? X kuadrat min 4x min 6 sama dengan 0. Oke, bisa difaktorkan? X. Enggak. Jadi X min 2 kuadrat. X min 2 kuadrat min 10. 10. Berarti X min 2 kuadrat sama dengan 10. Berarti X min 2 sama dengan plus minus kan ya? Ya. Berarti X-nya sama dengan? 2 plus minus akar 10. Ya, 2 plus minus akar 10. Apakah memenuhi semua? Ada syaratnya? Syaratnya berarti X pangkatnya sama-sama positif. Sama-sama positif ya. Lalu X kuadrat min 3X plus 2. Apakah positif? Caranya gimana nih? Kan berarti 12 tambah 4 akar 10. Ini kan sebenarnya Faiz bisa membuat begini kan ya? Ya nggak? Oh iya. Nah, apakah 2 ditambah akar 10 kalau dikurangi 2 positif apa negatif? 2 tambah akar 10 berarti positif. Positif kan ya? Ya. Karena 2-nya kan habis. Ya. Ini juga positif kan? Positif. Karena ya, 1 tambah akar 10. 1 tambah akar 10. Berarti ini positif.
untuk X kuadrat min 3X. Lalu yang kedua, untuk X kuadrat plus X plus 5, plus 5. Plus 5 berarti Positif? Tidak bisa. Berarti harus. Ini kan kalau dibuat kuadrat sempurna kan gini kan? Positif nggak? X-nya berapapun, ya nggak? Ini kan kalau susah Ya. diskriminannya kan negatif kan ya? Iya. Nah, kalau negatif berarti definite positif namanya kan? Iya. Berapapun X-nya pasti positif. Ya kan? Nah, berarti benar memenuhi? Berarti benar. Ya. Lalu yang kedua, untuk X sama dengan 2 min akar 10 ya. Jadi X min 2 kali X min 3 itu positif apa negatif? X min 1, Pak. X min 2, X min 1. X min 2, X min 1 ya, oke. Jadi yang ini negatif. Itu negatif. Terus itu positif. Hah? Yang X min 1 berarti Ayo. Juga negatif kan? Iya. Karena 2 dikurangi akar 10 kan pasti negatif nih. Negatif dikurang 1 ya pasti negatif kan? Iya. Berarti nilainya positif kan? Iya. Oke, yang kedua. Ini udah pasti positif kan? Ya. Sama dua-duanya positif? Enggak. Berarti Apakah dua-duanya positif? Berarti enggak. Yang 2 min akar 10-nya berarti enggak memenuhi. Kenapa ya? Kenapa nggak memenuhi? Karena pas diuji ke X kuadrat min 3X tambah 2 negatif semua. Yang dilihat negatif semuanya apa hasilnya akhirnya? Ya berarti negatif ya, berarti positif. Positif, yang dilihat itu yang terakhirnya ini. Kalau ini kan belum selesai, selesainya kan di sini. Ya nggak? Iya. Berarti ini memenuhi? Memenuhi kan? Karena dua-duanya positif. Positif itu yang akhirnya, bukan proses di sininya kan? Ini kan belum selesai, yang selesai kan negatif kali negatif kan positif. Positif kali positif, positif. Kalau ini udah jelas definite positif. Jadi ini memenuhi kan? Berarti plus minus kan? Ya. Yang keempat, apa syaratnya? X kuadrat min 4X min 6 sama dengan min 1. Min 6 sama dengan min 1. Jadi X kuadrat min 4X min 5. Min 5. Bisa difaktorkan? Bisa. Bisa. X min 5, X plus 1. Jadi X-nya? X-nya berarti min 1 atau 5. Ya. Apakah memenuhi syarat semua? Syaratnya kan sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Ya, sekarang X kuadrat min 3X plus 2. Kalau X-nya 5 dulu. X-nya 5 ganjil apa genap? Untuk X5. Genap. Genap. Kenapa? Ganjil kurang ganjil tambah genap. Ganjil kurangi ganjil apa?
Jadi kalau ganjil kurangin ganjil pasti genap. Terus Genap, tambah tambah genap 2. lagi genap. Berarti ini kan 2 ya genap. genap. Lalu yang keduanya yang X kuadrat plus X plus 5-nya. Genap apa ganjil? Ganjil berarti. Ganjil kan ya? Iya. Berarti yang memenuhi? Enggak. Tidak. Oke, yang kedua kalau min 1. X kuadrat min 3X plus 2. Apakah ganjil? Apa genap? Genap berarti dia. Genap. Yang ini? X kuadrat plus X plus 5. Ganjil. Ganjil tambah ganjil tambah ganjil. Ganjil gitu ya. Memenuhi? Tidak kan? Enggak. Ya, Enggak. jadi jawabannya apa nih? Berarti Jadi ini jawabannya walaupun berarti plus minus 2 min 3/4 2 plus minus akar 11 sama 2 plus minus akar 10. Nggak ada lagi. Min 1 nggak memenuhi ya? Iya. 1 tambah 3 genap ya. Benar. 1 kurangi 1 kan Is? 1 kurangi 1 0 tambah 5 ganjil. Tambah 5 ganjil ya. Iya. Berarti nggak memenuhi ya. Jadi jawabannya hanya yang 1, 2, 3 yang min 3/4 2 plus minus akar 11 2 plus minus akar 10. min 1 nggak memenuhi dong ya. Iya. Berarti nggak ada dong ya. Ini harusnya min 1-nya nggak memenuhi ya. Iya. Jadi cukup jawabannya yang D. Bener nggak nih? Min 1, min 5. Jadi min 1 itu keduanya harus genap atau keduanya ganjil ya. Iya. Ini genapnya kenapa nih? Coba-coba. Yang 5. 25 dikurangi 15 kan 10 ya. Iya. Genap ya. 25 tambah 5 35 ya. Ganjil ya. Iya. Jadi jawabannya harusnya demikian. Sampai sini dulu bisa